Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala ahlan nabi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita bergabung pada pertemuan dalam rangka pembacaan kitab Bulughul Maram berikut syarahnya, yang mana pada kesempatan yang lalu alhamdulillah kita sudah membacakan beberapa hadis di dalam kitab yang baru, di dalam bab yang baru, yaitu berkenaan dengan hukum jinayah dalam Islam, ya, atau pidana dalam Islam. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali bacaan hadis di dalam kitab tersebut. Namun sebelum itu marilah kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan menghafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita membaca surah Al-Fatihah sebagai tawasul dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan hati kita, membukakan kebaikan-kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan, wabil khusus apa yang kita baca pada malam hari ini, kiranya dijadikan sebagai ilmu yang manfaat dan semoga juga menjadi salah satu modal kita untuk semakin mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian kita ulangi sedikit hadis terakhir yang kita baca pada pekan lalu, yaitu berkenaan dengan bertengkarnya dua orang wanita yang menjadi salah dua istri dari seseorang, ya, pada saat itu, yaitu istri dari Hamal, ya, Hamal an-Nadhr, ya, Al-Huzaili. Jadi disebutkan bahwa terjadi pertengkaran di antara dua wanita yang merupakan istri dari Hamal ini. Pertengkarannya ini pertengkaran yang juga melibatkan fisik, ya. Ada yang menyebutkan mereka berdua saling melempar batu, ada juga yang menyebutkan saling melempar tiang kemah sehingga terlukalah salah seorangnya. Nah, setelah terluka, tidak hanya terluka, ternyata itu juga menjadi akhir hayatnya, meninggal dunia, ya. Dan kebetulan yang meninggal dunia ini salah seorang dari perempuan tersebut sedang mengandung, ya, sehingga ada dua korban di situ. Yang pertama, korban meninggal karena istilahnya itu tidak sengaja terbunuh dalam pertengkaran itu, dan yang kedua adalah korban meninggal janin yang di dalam rahimnya, ya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW memutuskan perkara tersebut, ya, dengan yang pertama diat atau tebusan yang dibayarkan oleh pihak pelaku, gitu. Dan yang kedua, bagi janin yang juga menjadi korban itu diterapkan ghurrah, yaitu memerdekakan budak, baik laki-laki atau perempuan. Jadi bukan tebusan harta, tapi lebih kepada memerdekakan budak. Itu adalah salah satu panduan bahwa jika memang pembunuhan itu terjadi tidak dengan disengaja, begitu, maka tidak ada kisos di dalamnya, gitu, ya. Jadi dia turun satu level, tapi lebih kepada tebusan atau diat tadi itu. Selanjutnya pula kita bacakan hadis yang berkenaan dengan
seorang perempuan dari kabilah An-Nadhr ya, yang mematahkan gigi seorang perempuan lain dari kabilah lain begitu. Dan setelah dicari cara untuk berdamai, ternyata orang tua dari si korban ini tidak mau berdamai. Dia maunya tetap dikisos atau dibalas setimpal dengan apa yang dilakukan oleh anak perempuan itu. Hampir saja baginda Nabi besar Muhammad SAW menimpakan hukuman kisos karena memang itu adalah catatan atau itu adalah hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran gitu ya. Disebutkan bahwa mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan seperti itu ya. Bahkan sekelas luka pun jika memang itu keluarga korban tidak mau berdamai, tidak memaafkan, ya tetap harus dibalas setimpal dengan perilaku yang dilakukan oleh pelaku. Hampir saja baginda Nabi ini menimpakan hukuman tersebut, ya, ketika ada salah seorang, yaitu Anas dari An-Nadhr juga ya, Anas bin Nadhr ini, dia berkata kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah gigi anak kecil itu juga harus dipatahkan karena dia mematahkan gigi anak kecil lainnya, begitu ya? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan iya, karena memang begitu hukumnya, lantas dia bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah dan memohon kepada Rasulullah untuk tidak menimpakan hukuman itu, gitu. Ya, disebutkan di situ wallahi gitu ya, aku memohon kepada Allah, aku memohon kepadamu hai Rasulullah, janganlah dipatahkan gigi anak itu gitu ya. Lantas baginda Nabi diam sesaat, tidak lama kemudian Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati keluarga korban tadi yang sebelumnya meminta untuk dibalas setimpal perilakunya. Ternyata Allah ubah, Allah lembutkan hati mereka untuk berdamai. Akhirnya tidak jadi dipatahkan gigi anak itu, tetapi akhirnya membayar tebusan saja kepada keluarga korban. Setelah itu apa ucapan baginda Nabi? Ya, kata Rasulullah SAW, ada sebagian hamba Allah, ada sebagian manusia yang jika sudah bersumpah, Allah tidak akan membiarkan mereka terjerumus untuk menebus sumpahnya. Artinya, seandainya tadi baginda Nabi tetap menetapkan, gitu ya, tetap memutuskan bahwa hukuman yang ditimpakan kepada anak perempuan tadi dipatahkan giginya, maka sumpahnya Anas tadi mentah, begitu. Sumpahnya tidak terlaksana. Karena sumpahnya tidak terlaksana, berarti dia harus membayar kafarah, menebus sumpahnya. Kata Nabi, saking Allah sayangnya sama orang, kadang-kadang kalau orang itu sudah bersumpah, Allah bukakan jalannya sehingga orang itu tidak jadi mengkafarah atau menebus sumpahnya. Walaupun di awal keluarga si pihak korban itu tetap kekeh dan tidak mau menerima tawaran dari keluarga pelaku untuk menebus dengan sejumlah uang, tapi setelah Anas bersumpah, Allah gerakkan hatinya sehingga Anas pun terbebas dari tebusan sumpahnya. Jadi sumpah ini sumpah dengan nama Allah, jika kita ucapkan atau jika kita lakukan dan kita berbohong atau tidak melakukan sumpah itu, maka kita dikenakan sanksi kafaroh namanya. Kafarohnya ini, mohon maaf, pekan lalu saya tersilap, saya tertukar dengan kafarohnya. Maaf, berhubungan suami istri di siang Ramadan ya. Kalau itu memang itu tinggi besar kafarohnya. Kalau kafaroh yamin atau kafaroh sumpah itu, jika ada salah seorang yang bersumpah dengan nama Allah, lantas dia tidak melakukan sumpahnya, gitu ya, atau ada orang bersumpah dengan nama Allah, menyebutkan suatu informasi, tapi ternyata informasi itu bohong atau informasi itu salah, maka seseorang yang bersumpah tadi harus dikenakan kafaroh, dikenakan tebusan. Dia harus menebus sumpahnya. Tebusannya yang pertama itu dia, kalau ini, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun. Kata Allah, jika ada yang tidak melakukan sumpahnya, maka baginya memberi makan 10 anak yatim dengan standar makanan yang biasa kamu berikan kepada anak istrimu. Ada yang menyebutkan makan 1 hari, ada juga yang menyebutkan ya cukup 1, seperti kita bayar zakat fitrah gitu, 1 mud gitu atau berapa mud seperti itu. Kalau misalnya 1 hari kita makan, 1 kali makan 15 kali 3 misalnya begitu ya,
45 atau kita genapkan 50, berarti 50 kali 10. Itu yang pertama. Kalau nggak mampu gitu ya, atau bukan kalau nggak mampu, atau memilih antara dua nih. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan standar apa yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memerdekakan budak. Gitu. Atau memerdekakan budak. Dua ini milih. Dua ini milih karena sama-sama harta. Ya, sama-sama harta, ngasih makan berupa harta, memerdekakan budak kan harus punya harta juga untuk beli budak itu gitu. Kalau tidak mampu salah satu di antara dua ini, fasiyamu salah sati ayyam. Nah, kalau misalnya tidak mampu memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin, maka berpuasa sebanyak 3 hari. Itu kalau bersumpah tapi sumpahnya nggak benar. Jualan misalnya, wallahi modalnya cuma 10.000 ini. Ini aja udah nggak untung gitu. Padahal modalnya 2.000 misalnya. Nah, itu kena sumpah tuh dia. Kalau nggak, di akhirat nanti pertanggungjawabannya. Atau wallahi kemarin aku mau gini, ternyata informasinya tidak benar gitu. Nah, itu kafarah yamin atau kafaratu aiman ya, kafaratu aiman. Kalau dalam Al-Qur'an disebut aiman, aiman itu plural dari yamin. Yamin itu artinya sumpah. Sumpah dengan nama Allah. Maka dari itu sangat-sangat ditekankan bahwa sumpah dengan nama Allah itu haruslah sesuatu yang betul-betul valid, sesuatu yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh asal nyebut, tidak boleh asal latah gitu, dikit-dikit Allahi, dikit-dikit Allahi, dikit-dikit demi Allah gitu, ya nggak boleh gitu. Kecuali kalau betul informasi itu valid dan betul-betul yang dibutuhkan gitu. Kalau cuma ngomong biasa, ngapain bersumpah dengan nama Allah? Cuma ngomong, kamu kemarin kerja nggak? Ya, nggak usah pakai demi Allah juga kali gitu kan ya. Ya itu harus ditempatkan di sesuatu yang betul-betul sesuai dengan makomnya gitu. Jangan sampai nyebut-nyebut nama Allah itu untuk perkara yang sepele yang akhirnya nanti kebiasaan nyebut, perkara rutinitas biasa pun kesebut, akhirnya perkara yang sedikit ada bohongnya juga kesebut gitu. Nanti ribet ujung-ujungnya, kita ya harus memperhatikan tadi itu. Kalau memang ternyata ada ketidakvalidan dari informasi yang kita sandingkan dengan nama Allah tadi, berarti kita harus membayar kafarohnya atau membayar tebusannya ya. Kemudian kita dijauhkan dari hal itu. Nah, itu kata Nabi tadi, bahwa Allah itu kadang-kadang kalau sayang kepada seseorang, jika ada seorang mukmin yang bersumpah dengan sesuatu gitu ya, maka Allah akan mudahkan jalannya supaya si mukmin tadi itu nggak jadi kena tebusan gitu. Padahal kan sebenarnya dia bersumpah meminta kepada Nabi ini ya, keputusannya ada kepada Nabi gitu. Wallahi ya Rasulullah, jangan sampai di kisos gitu maksudnya. Walaupun ya Rasulullah berbicara ya nggak bisa, aku nggak bisa merubah. Nah, orang keluarganya nggak mau diberikan tebusan begitu. Kalau keluarga tidak mau diberikan tebusan, berarti satu-satunya hukuman adalah kisos, yaitu memberlakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku kepada si korban. Seandainya Rasulullah memutuskan kisos dan memang keluarga korban tidak mau kisos, berarti sumpahnya tadi hampa, dia sia-sia sumpahnya, otomatis dia harus menebus sumpahnya dengan salah satu dari 3 perkara tadi itu. Tapi karena Allah akhirnya mudahkan, Allah lembutkan hati keluarga para korban, akhirnya keluarga korban pun bersedia untuk menerima tebusan dari keluarga pelaku. Dengan demikian, sumpah Anas an-Nadhr tadi itu tidak jadi dan dia terbebas dari tebusannya. Hal-hal yang kita pelajari dari hadis ini, ya kita sebutkan di awal kemarin bahwa dalam rangka menjaga harta, nyawa, dan juga beberapa kepentingan yang dijaga di dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum ya kalau misalnya itu berkaitan dengan jiwa, harta ataupun juga kehormatan, ya ada hukum pidana kalau dalam bahasa kita dan juga hukum perdata ya. Nah, Allah menerapkan garis-garis itu melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW ya, tujuannya supaya kepentingan-kepentingan tadi itu terjaga, baik itu yang berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin, harta bendanya, fisiknya atau nyawanya, akalnya, dan agamanya.
Sehingga tidak boleh sama sekali itu diganggu. Jika diganggu, maka akan ada implikasi hukum yang diterapkan di belakangnya. Berikutnya, kita bacakan lagi hadis masih di dalam kitab ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila fi immiyan aw rimmiyan bihajarin aw sautin aw asa fa alaihi aqlul khata wa man qutila amadan fa huwa qud wa man hala dunahu fa alaihi la'natullah akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin qawi. Kita ketahui bahwa yang namanya menumpahkan darah seorang muslim itu bisa jadi yang pertama sengaja, yang kedua tidak sengaja, ya, yang ketiga kesalahan gitu ya. Tidak sengaja ini mirip sengaja gitu ya. Yang ketiga adalah kesalahan. Yang memang berlaku kisos itu adalah jika memang penumpahan darah itu dilakukan dengan sengaja. Jika sengaja dilakukan, maka hukum pertamanya adalah kisos. Yang keduanya baru nanti jika keluarga memaafkan, baru jatuhnya diat atau tebusan. Akan tetapi jika memang penumpahan darah itu atau perilaku yang menyakiti, yang melukai tadi itu dilakukan karena tidak sengaja atau karena kesalahan, maka tidak ada kisos di dalamnya. Yang ada dia langsung nanti jatuhnya ke membayar tebusan tadi itu gitu. Untuk istilahnya itu untuk meminta maaf ataupun juga sebagai salah satu bentuk konsekuensi yang ditimpakan atas kesalahan atau ketidaksengajaan yang ditimpakan tadi. Landasannya adalah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW bersabda, man qutila fi immiyan aw rimmiyan bihajarin aw sautin aw asa fa alaihi aqlul khata. Barang siapa yang terbunuh dalam keadaan tidak diketahui pelakunya, ya, maksudnya ya ini bisa jadi kesalahan orang atau juga ketidaksengajaan gitu ya. Aurimmiyan bihajarin, ya, atau orang yang dilempar dengan batu, kan batu tidak diniatkan untuk membunuh gitu ya, kecuali batu segede gaban barangkali. Kalau cuma batu melempar-lempar biasa ya hanya untuk melukai biasanya ya. Ausautin atau cambuk misalnya, ya, dicambuk, dipukul dengan benda yang secara normatif memang hanya untuk memukul begitu, au aso ataupun juga tongkat, fa alaihi aqlul khata, maka diatnya sama seperti diat pembunuhan atau penumpahan darah karena kesalahan gitu ya. Wa man qutila amdan fa huwa qud, barang siapa yang memang menumpahkan darah orang lain itu secara amdan, secara sengaja, ya, fa huwa qud, maka wajib baginya dikisos gitu ya. Jadi kalau tadi kesalahan atau tidak sengaja maka jatuhnya dia tebusan, tapi kalau memang sengaja maka kisos, itu yang pertama. Baru kalau dimaafkan baru turun di layer bawahnya gitu ya, yaitu penebusan atau tebusan. Wa man hala dunahu fa alaihi la'natullah, dan barang siapa yang berusaha dunahu hala dunahu, barang siapa yang berusaha untuk menghalangi hukum Allah, fa'alaihi la'natullah, maka laknat Allah akan ditimpakan kepada orang itu. Artinya hukumnya udah jelas tadi itu, bahwa 3 tadi gitu. Kalau misalnya sengaja maka kisos, kalau dia tidak sengaja atau kesalahan maka itu tidak dikisos tapi diberikan tebusan. Bapak sekalian, bedanya antara tidak sengaja dan kesalahan sudah pernah kita singgung gitu ya. Kalau misalnya sengaja gitu ya, menikam seseorang dengan benda tajam, yang itu diyakini memang biasanya dapat menghilangkan nyawa seseorang gitu ya. Memukul seseorang di kepalanya bagian belakang misalnya dengan benda keras, itu kan memang tujuannya adalah untuk menghilangkan nyawa. Maka jika ada perilaku itu gitu, atau yang mirip dengan itu gitu ya, yang memang perilaku itu dilakukan untuk menghilangkan nyawa, maka jatuhnya itu adalah pembunuhan dengan sengaja. Bagaimana dengan yang namanya tidak sengaja? Nah, itu sengaja tadi itu, batu kecil dilempar, gitu ya, atau orang dikagetin, tinggal. Nah, itu kan memang bukan untuk berniat menghilangkan nyawanya, gitu kan?
ngebentak seseorang, menakuti seseorang misalnya, atau dengan benda yang seharusnya tidak dapat menghilangkan nyawa, seperti batu, ya, dan bukan di kepala dipukulnya, tongkat, cambuk misalnya gitu ya, atau ngagetin, atau apa ngebentak, nah itu kan tidak apa istilahnya itu tidak sengaja perbuatannya itu. Ketika dilakukan dan terjadilah tadi misalnya meninggalnya seseorang, maka perbuatan yang dilakukan oleh orang ini masuk dalam kategori perbuatan yang tidak disengaja untuk menghilangkan nyawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya pembunuhan karena salah. Nah, itu adalah perilaku yang memang kalau dilakukan dapat menghilangkan nyawa seseorang, tapi tidak diniatkan untuk dilakukan kepada orang itu. Gitu. Ngelempar busur gitu, ya, ngelempar lembing, ngelempar tombak gitu, ngelemparnya ke arah lain yang tidak ada orangnya, tiba-tiba lewat orang. Ya perbuatannya memang perbuatan menghilangkan nyawa, tapi orang itu lewat tiba-tiba itu kesalahan gitu loh, bukan nggak sengaja, gitu ya. Yang nggak sengaja itu tadi itu gitu kan ya. Yang pertama, yang kedua tadi itu gitu. Nah rizki pak, ya memang catatan ajalnya ke sana, dia lewat dan dia kena di sana gitu ya. Kecelakaan, betul. Tidak masuk kategori yang pertama yang disebut dengan sengaja sehingga dia harus dikisos, tapi dia masuk ke kategori kedua dan ketiga, yaitu harus memberikan tebusan saja kepada keluarga korban. Tidak ada juga keluarga korban yang dapat untuk menuntut gitu, nggak bisa nuntut kisos, nggak bisa karena tidak tercukupi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya sengaja. Ya syaratnya sengaja gitu, sengaja tadi dengan alat dan kepada orang yang sama gitu ya. Nah hal inilah yang memang menjadi tolok ukur atau apa ya istilahnya itu level penumpahan darah ya, pembunuhan di dalam hadis-hadis yang kita baca ini, yaitu antara yang sengaja, tidak sengaja, dan kesalahan atau kecelakaan ya. Benar tadi disebutkan kecelakaan itu ya. Jadi kalau dia kecelakaan atau tidak sengaja, maka tidak berlaku kisos. Yang berlaku adalah tebusan tadi itu. Lantas kata Rasulullah, "Wa man hala dunahu fa'alaihi aqlul khata." Barang siapa yang mencoba untuk menghalangi diterapkannya aturan-aturan tadi, maka fa'alaihi la'natullah, maka laknat Allah akan ditimpakan kepada orang itu. Artinya hukum ini sudah ada kriterianya, sudah ada patokan-patokannya, tidak boleh diganggu gugat gitu. Berarti kalau poin pertama tadi itu adalah informasi umum kepada kita, yang terakhir tadi itu informasi kepada hakimnya gitu ya. Kalau macam-macam coba menghalangi, ataupun keluarga korban gitu ya, mencoba menghalangi, atau keluarga pelaku yang mencoba untuk menghalangi, maka ganjarannya adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Berikutnya ada penegasan ya dari hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan kisos ataupun juga fidyah ataupun juga tebusan tadi itu. Jadi memang keluarga korban itu sekiranya ada kejadian salah seorang keluarganya yang dibunuh dengan sengaja tadi, atau ya dalam kategori hukuman pembunuhan pertama, maka ahli warisnya itu memang mempunyai dua pilihan. Yang pertama, mereka berhak untuk meminta kisos, ya. Nah, yang kedua, mereka berhak juga untuk memaafkan, tapi minta tebusannya. Jadi memang secara syar'i itu ada aturan itu gitu ya. Nah, jadi apa istilahnya itu adalah salah satu hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain gitu. Yang pertama, dia akan kena kisos misalnya, itu berarti dia mempertanggungjawabkan, atau yang kedua, keluarga besarnya yang menanggung. Gitu ya. Keluarganya yang menanggung, artinya akan menjadi pelajaran juga bagi dia untuk tidak macam-macam lagi gitu. Karena yang namanya
mempermalukan keluarga, apalagi dengan hukum-hukum seperti kriminal seperti ini tentunya menjadi sorotan juga, akan kena sanksi sosialnya juga nanti di masyarakat. Ini diberlakukan tentunya supaya masyarakat itu dapat hidup dengan nyaman, dapat hidup dengan tentram, hak-hak juga terlindungi, apalagi ketika masuk ke dalam Islam, tentunya kita telah mengikatkan diri kita dalam ikatan agama ini, yang dengan sendirinya kehormatan kita dijaga, nyawa kita dijaga, harta kita dijaga, anak keturunan kita dijaga, dan agama kita dijaga. Kalau terganggu, maka akan ada konsekuensi dari hukum Islam itu sendiri saat ada gangguan yang kena kepada salah seorang muslim lainnya berkenaan dengan 5 perkara ini tadi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu alladhi qatal wa yuhbasu alladhi amsak rawahu ad-Daruqutni mausulan wa mursalan wa sahahahu Ibnul Qattan wa rijaluhu thiqat illa anna al-Baihaqi rajjahal mursal. Kalau tadi pribadi ke pribadi, gimana kalau yang ngeroyok gitu ya? Nah, ini ada juga nih dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, dia menyampaikan bahwasanya dari Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza amsakar rajulur rajula," jika ada seseorang yang menangkap atau menahan orang lain, wa qatalahul akhar, lantas datang orang lain dan membunuhnya, gitu ya. Yuqtalul ladzi qatal, maka yang kena kisos itu adalah yang membunuh. Wa yuhbasul ladzi amsak, adapun orang yang tadi amsak, yang orang tadi megangin gitu ya, maka dia dikenakan hukuman di sini disebutkan wa yuhbas. Yuhbas itu ditahan, ya, ditahan, dikurung begitu ya. Alladzi amsak, untuk orang yang memegangnya tadi. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Artinya apa? Artinya bahwa ya sama, kurang lebih sama gitu dengan apa yang mungkin kita pahami, bahwa ya pelaku itu adalah orang yang secara langsung bertindak di dalam perbuatan itu gitu. Adapun yang ini kan adapun yang membantu ya atau mensupport, ya tentunya akan ditimpakan hukuman orang yang mensupport atau membantu, ya sama seperti pencuri dan penadah lah gitu ya. Ya beda-beda hukumnya begitu. Sama seperti itu, bahwa saat dilakukan oleh komplotan pun, maka orang yang betul-betul akan yang menanggung kisosnya itu adalah orang yang secara langsung mengeksekusi tadi itu. Adapun orang yang terlibat secara tidak langsung itu ditimpakan hukum ta'zir, atau dalam hal ini bisa juga dengan ditahan. Berikutnya, wa'an Abdurrahman bin Bailamani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bima'ahid wa qala ana aula man wafa bi dhimmati, akhrajahu Abdur Razzaq hakadha mursalan wa wasalahu Daruqutni bi dzikri Ibnu Umar fihi wa isnadul mausul wa. Berikutnya dari Abdurrahman bin Bailamani bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah menjatuhkan kisos kepada seorang muslim karena membunuh kafir muahid, ya, membunuh non muslim yang muahid. Muahid itu adalah seorang non muslim yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Kalau dulu ada yang memang hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, maka disebutnya kafir zimmi gitu ya, non muslim yang hidup di dalam pemerintahan kaum muslimin. Yang kedua ada kafir muahid, non muslim yang tidak secara langsung hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, tapi dia mempunyai perjanjian perdamaian. Misalnya negara tetangga, provinsi tetangga misalnya gitu kan, ya, dia tidak langsung berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, tapi dia punya perjanjian. Perjanjiannya kita nggak boleh saling serang misalnya, kita harus saling bantu karena kita berada di kawasan yang sama. Itu muahid namanya. Ada lagi yang ketiga, yang paling parah itu adalah kafir harbi, gitu ya, non muslim yang memerangi gitu, dari negara lain, tapi memang nggak ada perjanjian damai, nggak ada hubungan diplomasi lah kalau sekarang mungkin gitu, atau nggak mengakui satu sama lain antar negaranya gitu. Ya, jadi kita tidak mengakui dia, dia tidak mengakui kita, sehingga akan terbuka celah untuk perang gitu. Ya, nah itu kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi
Saya pikir itu tidak ada debatnya ya, namanya memang nggak ada perjanjian, mau perang mau ngapain juga ya nggak masalah kalau itu mah kasarnya gitu ya. Walaupun sekarang kita sudah terikat semua, semua sudah terikat nih, mau ketemu dengan negara yang tidak ada atau yang minoritas Muslim juga sudah terikat juga dengan ikatan diplomatis gitu ya, atau ikatan kawasan misalnya, entah itu ASEAN kah, Asia kah, atau PBB kah atau apa ya, pasti sudah ada ikatannya. Artinya itu secara tidak langsung bisa disebut muahid, muahid. Sudah ada perjanjian. Pasti tidak boleh saling serang gitu ya. Nah, jadi Rasulullah ini pernah menjatuhkan kisos kepada seseorang muslim karena dia menumpahkan darah seorang kafir muahid. Artinya apa? Kisos itu tidak hanya berlaku antar sesama muslim. Muahid saja Rasulullah pernah menimpakannya. Apalagi kalau zimmi. Muahid itu kan level kedua ya. Yang pertama itu harbi yang paling tinggi gitu ya. Ya kebalik ya. Kita putar ya. Yang pertama itu zimmi, yang kedua itu adalah muahid, yang ketiga itu adalah harbi. Yang level kedua saja Rasulullah masih menimpakan kisosnya, apalagi kalau melakukan keburukan atau kejahatan itu kepada level pertamanya, yaitu orang yang tinggal bersama kita walaupun kondisinya non muslim. Yang tidak tinggal bersama tapi punya perjanjian, pada saat itu Rasulullah menimpakan kisosnya. Terlebih jika memang itu tinggal bersama dan memang wajib dilindungi, ya tentunya itu menjadi konsekuensi juga, itu akan mendapatkan hal yang serupa ya. Jadi itu poinnya, bahwa kisos atau tebusan tadi tidak hanya berlaku antar sesama muslim ya, tapi juga berlaku untuk non muslim dengan kategori zimmi atau muahid gitu. Kita baca sedikit lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qutila ghulamun ghilatan faqala Umar law ishtaraka fihi ahlu San'a laqataltuhum bihi, akhrajahu al-Bukhari. Berikutnya ini dari Abdullah bin Umar ya, menceritakan tentang bapaknya yaitu Umar ya. Jadi ini bukan hadis dari Nabi tapi riwayat dari sahabat Nabi. Abdullah bin Umar menceritakan tentang bapaknya. Dia berkata bahwa dulu ada seorang pemuda yang dibunuh secara kejam. Tepatnya ini di Sun'a ya, di Yaman, di Sun'a, ibu kota Yaman sekarang. Faqala Umar law ishtaraka fihi ahlu Sun'a laqataltuhum bihi. Jadi dia tuh dikeroyok sampai meninggal, tuh kan, kejam istilahnya seperti itu. Lantas Sayyidina Umar berkata, ya walaupun yang mengeroyok itu seluruh ahli Sun'a, artinya seluruh penduduk Sun'a itu, maka aku akan membunuh mereka semua gara-gara itu gitu. Artinya ya itu juga berlaku gitu ya, walaupun nanti tetap mengikuti apa yang menjadi perannya masing-masing gitu. Bahwa dengan dilakukan secara bersama-sama atau bareng-bareng gitu ya, asal bukan seperti yang pertama tadi disebut tidak ketahuan pelakunya gitu. Kalau udah ketahuan pelakunya ya semua harus mempertanggungjawabkannya. Dan tadi tetap bahwa level pertama dari hukuman itu adalah ya kisos. Baru setelahnya nanti kalau dimaafkan baru turun ke level kedua. Jadi tidak boleh langsung dihukumkan ke level kedua gitu. Tetap harus yang pertama dulu. Kecuali kalau ahli waris dari korban itu memaafkan dan istilahnya itu ikhlas nanti untuk menerima tebusannya, maka itu dapat diberlakukan. Ya memang kalau kita baca namanya urusan kriminal saja itu sudah ngeri, apalagi hukumannya gitu kan ya. Ya melakukan kriminal itu saja sudah ngeri gitu ya, dengan melukai, entah itu istilahnya sampai membunuh ya. Dan hukuman dalam Islam ya tadi itu berkutat kepada beberapa hal. Jika itu sengaja ada kisosnya ya, mau nyawa atau bukan tetap ada kisosnya. Jika tidak sengaja atau kesalahan atau kecelakaan tadi, maka berlaku diat saja atau tebusan. Dalam hal ini memang itu yang menjadi garis besar secara umum dalam pemberlakuan hukuman dalam Islam. Kalau kita misalnya menilik di apa yang mungkin dilakukan di Saudi Arabia gitu ya,
atau di beberapa negara Islam lainnya yang menerapkan hukum Islam, ya hal-hal ini menjadi hal yang sama seperti kita lihat orang di penjara atau lihat orang dihukum di kita gitu kan, hanya saja karena di kita hukuman mati itu masih eksklusif banget ya, yang paling sering itu adalah yang terlibat dengan narkoba begitu ya. Rasanya itu yang paling sering kita dengar gitu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa atau seperti itu kayaknya kesini-sini jarang terdengar gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur ya efeknya itu akhirnya orang pasti akan apa ya, akan merasa bahwa uh, lebih menakutkan hukuman narkoba dibandingkan hukuman menghilangkan nyawa seseorang gitu ya. Nah, ini juga tentunya disitulah ke apa istilahnya, keberpihakan hakim atau bagaimana caranya hakim memutuskan gitu. Kalau kita lihat di Saudi atau di beberapa negara Islam lainnya, ya tadi bahkan di Jeddah atau di mana itu ada masjid Kisos ya, ada masjid di mana biasanya orang-orang dapat menonton pelaksanaan Kisos yang dilakukan di sana, gitu ya. Dan memang salah satu tujuannya dipertontonkan itu supaya efek jerah juga gitu ya, walaupun sepertinya nggak tahu ya, kalau ada yang sempat ngelihat mungkin dapat terbayang-bayang terus bagaimana begitu. Tapi memang beberapa salah satu mengapa hukuman itu dipertontonkan di depan umum ya untuk membuat efek jerah tadi itu gitu. Dalam dipertontonkan ini dalam arti umum ya, bukan berarti ngundang orang saja untuk ditonton, tapi bisa juga dengan dipublis beritanya gitu kan ya. Tidak mesti harus nonton dilihat dengan kasat mata, tapi bisa juga dengan dipublis beritanya, disampaikan, diinformasikan supaya orang melek bahwa ada loh hukuman seperti ini. Terlepas dari misalnya kontroversi kejam ini dan itu, ya saya pikir itu biasalah ya, ada yang melihat kontroversi ataupun juga beda cara pandang. Kalau mau jujur, perilaku awalnya saja sudah di luar nalar gitu kan. Jadi wajar kalau hukuman ditimpakan yang sama gitu. Artinya gitu kan, hukuman itu tidak bakal diberlakukan jika tidak ada perbuatan awal gitu kan. Jika tidak ada perilaku awal gitu kan. Misalnya, kok serem banget misalnya harus dikisos orang dibalas ngelukain, kalau ngelukain lah ya nggak usah lihat balasannya dulu. Lihat perilaku awalnya, si pelaku melukai itu saja sudah serem gitu kan. Ya itu artinya coba aja dibalik gitu kan. Atau misalnya tadi gitu kan, yang mematahkan gigi anak perempuan itu gitu, kan anak perempuan lah ya, dia matahin gigi gitu dan sengaja misalnya. Jadi ya harus dibalik juga cara menyampaikannya. Kalau yang sering kita dengar mungkin karena fokusnya adalah hukuman gitu ya, tanpa melihat atau tanpa mengkaji perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka, sehingga seringkali ketika mendengar hukumannya adalah A dan dipandang A itu entah melanggar hak asasi manusia, mencederai itu, atau apa istilahnya itu, membuat orang takut, membuat orang begini, ya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ini diberlakukan karena dia telah melakukan perbuatan yang sama gitu, yang sama seramnya. Mengapa tidak kita katakan di awal gitu kan, bahwa ente sudah melakukan perilaku yang menyeramkan gitu, sehingga wajar saja jika memang hukumnya, atau wajar saja jika memang setelah bukti terpenuhi, prosesnya sudah dilaksanakan, hukuman yang ditimpakan juga setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ya, tinggal cara pikir saja gitu. Kebanyakan orang mungkin ketika narkoba dihukum mati tidak ada yang membicarakan masalah ham-ham tadi itu begitu kan ya. Karena miris juga gitu. Walaupun mungkin dalilnya adalah kalau narkoba itu bisa merusak satu generasi. Iya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang membunuh satu orang itu ibarat membunuh semua orang. Artinya sama konsepnya. Narkoba disebarkan untuk merusak satu generasi misalnya. Pembunuhan jika satu saja dibiarkan, maka itu ibarat membunuh orang banyak. Mengapa? Saat hukumannya tidak setimpal, orang akan merasa enteng menumpahkan darah orang lain. Saat merasa enteng menumpah darah kan orang lain, ditagih hutang, bunuh. Nauzubillah. Ya kan? Karena ngerasa enteng kan, aman saja, nggak dihukum kok, atau hukumannya nggak bakal ngeri kok gitu kan ya. Jangan-jangan nanti ada yang nagih hutang, udah selesai. Gitu kan? Ada yang nuntut sesuatu ke kita, udah selesai. Akhirnya enteng melakukan hal itu gitu loh. Karena apa? Karena nggak perlu modal, Pak.
Beda dengan narkoba yang harganya mahal. Ya, yang ada harganya gitu atau harus keluar uang dulu gitu. Jadi artinya kalaulah di bidang narkoba tadi dipandang wajar saja hukuman itu dilakukan, ya harusnya di sini juga wajar saja dong. Karena kalau tidak diberlakukan tadi orang akan merasa enteng dengan menghilangkan nyawa itu. Dan itu yang akhir-akhir ini sering kita dengar, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Cemburu dikit ini gitu ya. Ya maaf ngomong nauzubillah, semoga Allah lindungi kita semua gitu. Ada cara lain lah gitu. Cerai kok atau apa selesai urusan. Ngapain harus dibawa ke ranah sana? Karena pertanggungjawabannya besar. Di akhirat nanti Allah alam kasih sayang Allah seperti apa gitu. Kalau masih dituntut karena menumpahkan darah, naudzubillah teman naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita dapat apa istilahnya itu menjadikan ini sebagai patokan bahwa sungguh darah dan harta dalam Islam itu dilindungi di tingkat paling tinggi, sehingga jika itu terganggu maka hukumannya pun besar. Tidak di dunia dan tidak di akhirat, sama-sama besar gitu ya. Jadi daripada semoga kita dapat saling melindungi satu sama lain, dapat saling mengayomi satu sama lain, karena pada hakikatnya saat kita sama-sama muslim kita wajib melindungi nyawa saudara kita, harta saudara kita, kehormatan saudara kita, akal saudara kita, dan agama saudara kita. Wajib saling melindungi 5 perkara itu. Supaya apa? Supaya apa-apa yang memang kita lakukan dalam kehidupan ini betul-betul dapat menguatkan satu sama lain untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mengabdi dengan sebaik mungkin kepadanya. Amin Allahumma amin. Itu saja mungkin Bapak sekalian beberapa hal yang kita bacakan dari hadis ini. Semoga walaupun mungkin membicarakan perilaku-perilaku kriminal, perilaku-perilaku tindak pidana seperti ini bukan sebagai bentuk mengglorifikasi perbuatan-perbuatan itu, tapi kita mengetahui keburukan supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Gitu ya. Mengetahui keburukan-keburukan itu supaya kita dapat mawas diri, supaya kita dapat melindungi diri kita, dan supaya kita juga dapat mengetahui konsekuensi dari hal itu, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Semoga Allah lindungi kita semua, anak keturunan kita, sampai hari kiamat nanti dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan harta, nyawa, dan kehormatan sesama kaum muslimin. Hadanallahu ajma'in. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.